tentunya paham betul bahwasanya perjalanan panjang kita adalah perjalanan kita menuju kepada kematian. Tetapi perjalanan setelah kematian lebih panjang daripada perjalanan sebelum kematian kita. Setan itu tidak suka kalau kita selalu mengingat kematian. Makanya pada surat Al-A'raf Allah menyampaikan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Setan itu berikrar di hadapan Allah bahwasanya dia itu akan mendatangi manusia dari 4 arah mata angin. Datang dari depan, datang dari belakang, datang dari kanan, dan datang dari kiri. Yang tidak didatangi itu hanya sebelah atas, karena ini hubungan kita dengan Allah. Apa maksudnya setan itu datang dari arah depan? Artinya setan itu yuhjibuhum bi akhiratihim. Setan itu selalu membuat penghalang antara kita dengan urusan akhirat kita. Makanya ketika kita dalam hidup, kenapa kita mikir akhiratnya sebentar, setelah itu lupa, mikir mati sebentar, setelah itu lupa. Kenapa ritmenya semacam itu setiap waktunya dan setiap saatnya? Disitulah kita paham, disitu kita mengerti. Karena sesungguhnya setan itu tidak ingin supaya kita mengingat akhirat. Karena mengingat akhirat itu tali kendali yang bisa mendisiplinkan orang dalam ibadah. Orang kalau sudah ingat akhiratnya, maka dia tidak akan melenceng dari setiap perintah yang Allah berikan pada hidupnya. Karena dia tahu penyelewangan itu akan menyebabkan penyesalan dalam urusan akhiratnya. Makanya setan itu membuat tebal antara kita dengan akhirat. Nggak mikir akhirat kecuali sebentar saja. Dan itu merupakan salah satu di antara strategi iblis supaya kita tidak mengingat akhirat kita. Mendatangi kita dari arah belakang itu apa maksudnya? Yurghibuhum fi dunyahum. Mendatangi kita dari arah belakang itu supaya kita itu selalu melihat, menengok ke belakang dari urusan dunia yang kita kumpulkan. Makanya kenapa kita gandrung dengan dunia, tidak pernah bosan. Kita senang ini, berpindah senang ini. Karena ternyata setan yang membuat rempah-rempah dunia itu tampak indah. Karena itulah fungsinya setan datang dari arah belakang. Setan itu datang dari arah kanan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita melakukan perkara bid'ah, perkara-perkara yang menyimpang dalam agama. Contohnya sosialis, pluralisme, sosialisme. Maka dibuat supaya tampak indah dilakukan dan dipikirkan manusia. Dan setan itu datang dari arah sebelah kiri supaya kita melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang kita remehkan tanpa kita pernah bertobat dari dosa besar dan dosa kecil yang kita kerjakan dan kita lakukan. Makanya ketika kita mengetahui itulah strategi setan, mendatangi dari depan, membuat hijab antara kita dengan akhirat kita. Mendatangi kita dari belakang, membuat kita melihat dunia dan benik-beniknya tidak pernah putus. Kemudian mendatangi kanan supaya kita melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Dan mendatangi kita dari arah kiri supaya kita melakukan dosa. Maka itulah yang menjadikan kita harus membuat ikhtiar, harus membuat usaha supaya kita selalu ingat kematian. Karena orang yang ingat kematian pasti lahir banyak kebaikan pada hidupnya. Ibu kalau mikir mati tidak akan berani membuka aurat. Ibu kalau ingat mati, ibu tidak akan berani membantah perintah suami dalam kebaikan. Ibu kalau ingat mati, ibu akan selalu bersabar ketika mendapati masalah pada kehidupan anak-anak kita. Karena mengingat mati itu tali kendali yang paling mendisiplinkan kita pada kehidupan. Orang itu biasanya kalau sudah tidak ingat mati, maka dia melakukan apapun yang dia mau. Dia liar hidupnya, bahkan lebih liar daripada kuda yang paling liar sekalipun. Dia akan mendatangi pintu-pintu maksiat. Kapan? Kalau sudah tidak ingat mati. Kalau orang sudah tidak ingat mati, korupsi, dia akan mengambil uang, dia akan melakukan zina, melakukan khamr, semuanya dia terjang. Kenapa? Orang kalau sudah tidak ada keterikatan hidupnya dan hatinya dengan kematian, maka liarnya manusia itu lebih liar daripada hewan paling liar sekalipun di atas muka bumi.
Karena jiwa itu kalau sudah tidak bisa diberikan peringatan dari kematian, maka jiwa itu tidak akan pernah benar pada hidupnya.